Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ngaji bersama kita di malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyatihi ajma'in wa li jami'il anbiya wal mursalin لجميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولسائر السادات الصوفية المحققين وللشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الأولياء التسعة وإلى علماء ومؤسسي نهضة العلماء خالد المنقلين وإلى حضرة الشيخ حاجي هاشم الأشعري وإلى حضرة كي عبد الوهاب حسب الله وإلى كي شمس العارفين وكي أسعد شمس العارفين وكي أحمد فوائد أسعد شمس العارفين وكي حريري عبد العظيم ويا كي خالد عمر وكي عزير ضيف عبد الله ومؤلف كتاب أدب الإسلام في نظام الأسرة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى الأولياء في هذه المدينة أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولمشايخنا وساديدنا ومعلمينا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولنا ولأهلنا ولأصدقائنا ومن أحسن إلينا ولمن أحبنا في الله ولجماعتنا أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حوائجنا ويسر أمورنا ويفتح لنا أبواب الخيرات والبركات وأن الله يختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam kita sudah membahas di bab usul tanzimis silatiz zaujiyah, dasar-dasar dalam menata hubungan suami istri. Dan di bagian akhir kita sudah membahas beberapa keistimewaan yang hanya dimiliki oleh laki-laki dan tidak dimiliki oleh perempuan pada umumnya. Dan kemudian keistimewaan itu menjadi sebab Allah lebih mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin daripada perempuan. Di antaranya adalah yang pertama bahwa laki-laki itu
lebih kuat secara fisik dan kemudian lebih tahan banting ketika menghadapi berbagai problem, menghadapi percaturan kehidupan setiap harinya, dan kemudian lebih kokoh, lebih kuat dalam menanggung tanggung jawab, menanggung beban tanggung jawab untuk mengurusi keluarganya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kecerdasan akal serta kemampuan atau pemahaman agama, laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Kemudian yang ketiga yang akan kita baca di malam hari ini, sadisan, yang ketiga ini, nuqsanu syahadatil mar'ati fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin wahidin. Yang ketiga adalah kurang kuatnya atau kurangnya kesaksian seorang perempuan. Fa syahadatu imra'ataini, karena adapun kesaksian dua orang perempuan itu ta'dilu, menyamai apa kesaksian dua orang perempuan, syahadata rajulin wahidin, kesaksian satu orang laki-laki. Qala ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Fa illam yakuna, maka jika tidak ada apa dua orang saksi itu, rajulaini adalah dua orang laki-laki, farajulun, maka dua orang saksi itu adalah satu laki-laki, wa imra'atani, dan dua orang perempuan, mimman, nyatanya dari orang-orang, tardawna, yang kalian inginkan, minasyuhada'i, dari saksi-saksi. Ini di Al-Baqarah ayat 282. Rabi'an, kemudian yang keempat, yakni adamu mutalabatiha bisyuhudil jama'ati. Adamu mutalabatiha, tidak adanya tuntutan kepada perempuan, bisyuhudil jama'ati, dengan menghadiri jamaah atau perkumpulan-perkumpulan. Bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Akhrajahu Abu Dawud wa fi riwayati Ahmad wa Tabrani, wa salatuki fi dhariki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki. Ini salatnya perempuan di kamarnya itu lebih utama daripada salatnya perempuan di ruang besar, ya, ruang besar dari rumahnya. Adapun salatnya perempuan di ruang kecil yang berada di ujung kamar itu lebih utama daripada sholatnya perempuan itu di rumahnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, redaksinya adalah wa sholatuki fi dariki, adapun sholatmu hai perempuan, fi dariki, di rumahmu, itu khairun, lebih baik, min sholatiki, daripada sholatmu, fi masjidi qaumiki, di masjid masyarakatmu atau kaummu. Khamisan, yang kelima,
Adamu wujubil jumu'ati 'alal mar'ati. Adamu wujubil jumu'ati, tidak adanya kewajiban Jum'atan 'alal mar'ati, atas perempuan. Bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Akhrajahu Abu Dawud. Al-jum'atu, adapun Jumat itu haqqun wajibun. Haqqun wajibun, hak dan sesuatu yang wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, fi jama'atin, dalam berjamaah, dilakukan dengan berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 orang. Abdun mamlukun, yang pertama adalah hamba sahaya atau budak, aw imra'atun, atau perempuan, aw sabiyun, atau anak kecil, aw maridun, atau orang sakit. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sadisan, yang keenam, innar rajula, bahwa sungguhnya laki-laki itu yajuzu, boleh, lahu, bagi laki-laki, apa, ayyatazawwaja, menikahi siapa laki-laki itu, bi arba'i niswatin, dengan 4 perempuan, bisyaratil adli, dengan syarat mampu adil, mampu berlaku adil, bainahunna, di antara 4 istri tersebut. Tetapi ini syarat yang memang luar biasa berat dan sangat berat sekali, mampu berlaku adil kepada 4 orang istri, meskipun boleh. Bi khilafil mar'ati, berbeda dengan perempuan, fala yajuzu, maka tidak boleh, laha, bagi perempuan, apa, illa zaujun wahidun, kecuali 1 suami saja. Berbeda dengan laki-laki tadi. Sabian, yang ketujuh, inna nasibahu fil mirasi a'dhamu min nasibiha, bahwa sesungguhnya bagian dari laki-laki fil mirasi, dalam harta warisan itu, a'dhamu, lebih besar, min nasibiha, daripada bagiannya perempuan. Bidalili qaulihi ta'ala, bidalili qaulillahi ta'ala, dengan dalil firman-Nya Allah Ta'ala, lizzakari mithlu hazzil unsayain. Lizzakari, itu tetap bagi laki-laki, mislu haddil unsayain, adapun semisal bagian 2 perempuan, 1:2. Saminan, yang kedelapan, innar rajula, sesungguhnya laki-laki itu, lahu, tetap bagi laki-laki, apa, at-ta'sibu, adapun mendapat bagian asobah atau sisa dari pembagian harta warisan, fil mirasi, di harta warisan. Amman nisa'u, adapun perempuan, falaisa, maka itu tidak ada, fihinna, adalah dalam atau terdapat pada perempuan-perempuan, apa, mu'assabun, apa, mu'assibun, yakni mendapat asabah, mendapatkan hak asabah, mendapat sisa dari pembagian harta warisan. Ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh perempuan, sehingga kemudian Allah lebih memilih dan mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Dalam hal ini adalah di keluarga, ya. Ini konteks pembicaraan kita di keluarga. Tasian yang ke-9, inna talaqa biyadir rajuli,
Inna talaqa, sesungguhnya talak atau untuk mencerai itu biyadir rajuli, di tangan laki-laki, sementara perempuan tidak. Asyiran, yang ke-10, wa kadzalika, dan demikian juga bahwa talak itu di tangan laki-laki. An-nikahu, adapun nikah, war raj'atu, dan rujuk. Al-hadi asyar, yang ke-11, la yajuzu, tidak boleh, lil mar'ati, bagi perempuan, tidak boleh apa? Antusafiro, bepergian, wahdaha, hale sendirinya. Mar'ah, tidak boleh pergi seorangan baik, tidak boleh pergi sendirian, biduni mahramin, dengan tanpa adanya mahram. Nah, mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Ya, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang memakai pakaian ihram. Ini mahram. Fakullu hadza, maka adapun setiap ini, setiap yang sudah kita sebutkan hingga ke-11 ini, ya dulu menunjukkan apa kullu hadza ala fadlir rijali, atas keutamaan laki-laki, ala nisa'i, atas perempuan. Wa hadza tafdilu, adapun pengutamaan, adapun inilah pengutamaan, innama huwa, yang pasti ini adapun pengutamaan itu lil jinsi, atas satu jenis, alal jinsi, atas jenis yang lain, yakni jenis laki-laki atas jenis perempuan. La li jami'i afradir rijali, bukan untuk seluruh person-person dari para laki-laki, ala jami'i afradin nisa, atas setiap person-person dari perempuan. Wa hadhil qiwamatu, adapun kepemimpinan ini, allati ja'alaha, yang telah menjadikan akan qiwamah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, lirrajuli, bagi laki-laki, itu taqtadi, menuntut apa qiwamah atau kepemimpinan ini, menuntut umuran katsiratan, perkara-perkara yang banyak, wajibatan wa mandubatan, yang berupa perkara-perkara yang wajib dan sunnah. Yang bagi, yang sayogyanya, lil mar'ati, bagi perempuan, apa? Antal tazimaha, netepi, artinya yang menjalankan dengan sepenuhnya terhadap wajibah dan mandubah, atau kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan tersebut. Wa tulahidhaha, dan meneliti, artinya mengetahui secara baik terhadap kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan tersebut. Wa taqtadi, dan juga menuntut, ya, dan menuntut apa? Kepemimpinan itu, kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu, menuntut umuran, akan perkara-perkara muharramatan wa makruhatan, perkara-perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Yutlabu, yang dituntut, minha, dari perempuan, apa? Antajtanibaha, agar menjauhi siapa perempuan itu akan muharramah dan makruhah tadi, perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan tersebut untuk dijauhi. Wa tahdharuha, dan mewaspadai siapa perempuan terhadap muharramah dan makruhah tadi, sehingga kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan serta dimakruhkan tadi. Jadi karena sebab bahwa laki-laki ini diberi tanggung jawab terhadap kiwamah atau riasah, kepemimpinan, ya, dalam rumah tangga, maka menuntut adanya wajibat wa mandubah, kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan yang harus senantiasa dilaksanakan oleh perempuan, serta diketahui dengan baik apa atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan itu kepada laki-lakinya. Demikian juga menuntut akan hal-hal yang diharamkan serta dimakruhkan
di mana perempuan ini harus berusaha untuk menjauhinya, ya, dan juga mawas diri untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan tersebut. Wasanadzkuru, dan akan menyebutkan siapa kita insya Allah jika Allah menghendaki, menyebutkan syai'an akan sesuatu mimma dari perkara yudhihu yang akan menjelaskan apa ma hadhil qa'idata akan kaidah ini, akan pedoman ini. Awalan, yang pertama, Allah takhruja, hendaknya tidak keluar siapa almar'atu perempuan atau istri, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, illa idza adina, kecuali jika memberi izin siapa suami laha kepada istrinya, sorohatan, secara jelas. Waqad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan, bahwa sesungguhnya seorang perempuan min Khas'am, dari Bani Khas'am, itu sa'alat, bertanya siapa perempuan dari Bani Khas'am tersebut, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an haqqi zauji, tentang hak suami. Fadzakara, lalu menyebutkan siapa Kanjeng Nabi laha kepada perempuan tersebut, jumlatan, akan sekumpulan minal hukuki, dari hak-hak, ya, hak-hak suami atas istri. Wa qala, dan kemudian bersabda siapa Kanjeng Nabi, wa in kharaja, dan ketika keluar siapa istri, min baitiha, dari rumahnya, bi ghairi idnihi, dengan tanpa izin suami, la'anatha, maka akan melaknat terhadap perempuan tersebut siapa al-malaikatu, para malaikat, hatta tarji'a, sehingga kembali siapa perempuan tadi, ila baitihi, ke rumahnya suami, au tatuba, atau bertaubat si istri tersebut. Akhrajahul Baihaqi, telah meriwayatkan terhadap hadis tersebut Imam Al-Baihaqi. Jadi setiap kali keluar dari rumah, maka hendaknya istri ini pamitan dengan suaminya. Wa kana, dan ada siapa rajulun, seorang laki-laki, qad kharaja, telah keluar. Ini ada satu kisah, ya. Ada seorang laki-laki, tadi kisahkan ada seorang laki-laki qad kharaja, telah keluar, ila safarin, ke suatu perjalanan, mengadakan perjalanan. Nah, wa'ahida, dan membuat janji siapa laki-laki tersebut, ila imraati, ke istrinya. Nah, sebelum berangkat ini sudah janjian dulu sama istrinya. Janjiannya apa? Allah tanzila, hendaknya tidak turun siapa istrinya itu, minal ulwi, dari lantai atas, ila sufli, ke lantai bawah. Nah, ternyata rumahnya ini terdiri dari dua lantai, at-tabiq al-ulwi dan at-tabiq as-sufli. Ada lantai atas dan lantai bawah. Wa kana, dan ada siapa abuha, ayahnya istrinya, ayahnya istrinya itu fil asfali, di lantai bawah. Famaridho, lalu sakit siapa ayahnya istri tersebut. Si ayahnya istri yang berada di lantai bawah itu sakit. Fa'arsalat, lalu mengutus siapa almar'atu, istri tersebut, mengutus seorang utusan, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasta'dinu, halih meminta izin siapa istri tersebut, fin nuzul, meminta izin untuk turun, ila abiha, ke ayahnya istri, untuk menengok ke
ayahnya istri yang sedang sakit di lantai bawah, itu padahal satu rumah ya, satu rumah. Faqala, lalu bersabda siapa? Kanjeng Nabi kepada si istri yang tadi yang minta izin kepada Rasulullah untuk turun menengok ayahnya. Ya, karena ini ya, pada saat sebelum berangkatnya suami yang melakukan safar atau perjalanan itu sudah membuat janji agar tidak turun ke lantai bawah. Nah, Kanjeng Nabi ini memberi perintah kepada si istri tadi, ati'i, taatlah engkau atau patuhlah engkau zaujaki, kepada suamimu. Artinya jangan turun menengok ayahmu. Famata, lalu kemudian meninggal siapa? Ayahnya si istri tersebut. Fasta'marathu, lalu meminta pendapat perempuan tersebut atau istri tersebut kepada Kanjeng Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si perempuan tadi itu minta pendapat Kanjeng Nabi ya terkait dengan ayahnya yang meninggal tadi. Karena meninggal yang diawali sakit terlebih dahulu itu, meminta pendapat bagaimana kalau si istri ini turun ke lantai bawah untuk menemui atau menjumpai ayahnya yang telah meninggal tersebut. Tapi kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberi perintah kepada perempuan tersebut, yakni ati'i zaujaki, ati'i, taatlah engkau hai perempuan, zaujaki, akan suamimu. Fadufina, lalu dikubur siapa? Abuha, ayahnya istri tersebut. Fa'arsala, lalu mengutus siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW laha, kepada istri tersebut ya, mengutus utusan, yukhbiruha, halih memberi kabar siapa utusan itu kepada perempuan tadi, kepada si istri tadi itu, memberi kabar annallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu ghafara, telah memberikan ampunan li abiha, untuk ayahnya istri tersebut, bita'atiha, dengan sebab taatnya istri tersebut, li zaujiha, kepada suaminya. Akhrajahu Tabrani, akhrajahu, telah meriwayatkan terhadap hadis tersebut Imam At-Tabrani fil Awsati, di kitab Al-Awsat. Amma idza nahaha, adapun ketika melarang siapa suami kepada istri, anil khuruji, dari keluar. Di dalam melarangnya itu sorohatan, secara jelas, walam yardo, dan tidak ridho siapa suami lah kepada istrinya, tidak ridho kalau istrinya itu keluar. Walam ya'dan, dan tidak memberi izin siapa suami, fa innahu, maka sungguhnya kelakuan itu yata'ayyanu, sudah jelas, sudah tertentu atau sudah tetap, alaiha, atas perempuan tadi, wujuban, secara wajib, Allah takhruja, hendaknya tidak keluar siapa? Perempuan atau si istri tersebut. Wa antuti'ahu, dan hendaknya menaati siapa istri kepada suaminya, fima, di dalam perkara, nah yang melarang siapa suami, anu, dari ma, wa hadzara, dan memberi peringatan siapa suami, minhu, dari ma tersebut. Jadi kalau si suami tadi itu secara jelas mencegah atau melarang istrinya untuk keluar, tidak ridho kalau istrinya itu keluar dari rumahnya secara jelas, sorry, maka ya wajib hukumnya si istri tadi itu tidak keluar dari rumahnya, dan hendaknya ia menaati suaminya terhadap apa yang dilarang tersebut. Fa'idzal tazamat,
dzalika kanat minaz zawjatis shalihatil qainatil lawai madahahunallahu ta'ala fi kitabihi. Fa idzal tazama, dan ketika menjalankan dengan sungguh-sungguh atau netepi sapa istri kolowau, dan ketika menjalankan dengan sungguh-sungguh siapa istri tersebut dalika akan hal yang demikian itu, kanat maka ada siapa istri itu minaz zaujati termasuk istri-istri as-solihati yang solihah, al-qanitati yang taat kepada Allah, al-lawai madahahunna yang memuji kepada istri-istri tersebut siapa Allah Ta'ala fi kitabi, di dalam kitabnya, ini di dalam Al-Quran. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah lahunna untuk istri-istri yang solihah tersebut bito'atihinna dengan sebab ketaatannya perempuan-perempuan atau istri-istri tersebut, menjadikan al-jannata akan surga, atau menjadikan surga sawaban sebagai ganjaran wa jazaan dan sebagai pahala. Jadi ganjaran dan pahalanya Allah tetapkan bagi istri-istri yang sholihah adalah surga jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.